Baik, kita lanjutkan lagi diskusi kita pada malam hari ini. Saya ke Ibu Heni Albar dari BPJS. Ya, selamat malam Ibu Heni, Ibu Hani. Ya, Ibu Hani, kalau pasien COVID juga dilayani oleh BPJS ya? Ya, sesuai dengan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, disebutkan bahwa pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah merupakan salah satu manfaat yang tidak dijamin oleh jaminan kesehatan, akan tetapi dijamin oleh Kementerian Kesehatan. Namun demikian, melalui surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di sini BPJS Kesehatan mendapatkan penugasan khusus untuk melakukan proses verifikasi klaim rumah sakit atas pemberian pelayanan kesehatan akibat bencana wabah COVID-19. Jadi adapun yang dapat diklaim biaya perawatannya yaitu orang dalam pemantauan atau ODP dengan usia di atas 60 tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta. Kemudian ODP kurang dari 60 tahun dengan penyakit penyerta. Kemudian pasien dalam pengawasan atau PDP dan konfirmasi COVID-19. Ini berlaku bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing yang dirawat di rumah sakit di seluruh Indonesia. Ya, jadi yang dilayani adalah yang penyakit atau yang terpapar COVID yang di atas, tadi disampaikan di atas 60 tahun, kemudian tanpa penyakit penyerta ya, begitu ya? Di atas 60 tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta. Kemudian yang ODP kurang dari 60 tahun dengan penyakit penyerta serta PDP, pasien dalam pengawasan. Oke, baik. Nah, mungkin bisa disosialisasikan ke masyarakat bagaimana tata cara masyarakat untuk mengklaim BPJS. Ya, sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir untuk hal ini. Beberapa waktu yang lalu memang sempat ada yang khawatir karena pada saat mereka diangkut ke rumah sakit biasanya tidak membawa identitas atau kelupaan atau memang sama sekali tidak ada. Nah, saat ini saya tekankan bahwa untuk masyarakat tidak perlu khawatir karena ada beberapa juga yang memang sama sekali tidak memiliki identitas ya. Jadi jika tidak disebutkan di dalam KMK nomor 238 tahun 2020 tentang COVID ini, diturunkan diskresi oleh Kementerian Kesehatan. Jadi untuk warga negara asing dapat meminta identitas atau identitas lain berupa paspor atau kitas. Dan untuk warga negara Indonesia dapat meminta identitas berupa NIK atau kartu keluarga atau surat keterangan dari kelurahan. Kemudian untuk orang terlantar, ini juga bisa melalui surat keterangan dari Dinas Kesehatan. Dan jika semua tidak bisa terpenuhi, maka dapat dilakukan dengan surat yang diajukan dari rumah sakit tentang keterangan data pasien yang cukup diketahui oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Itu bisa berapa lama proses dari awal mengklaim sampai hingga pencairannya? Mungkin prosesnya seperti yang dikatakan sama Dokter Irawan memang panjang ya, tapi
rumah sakit dapat mengajukan klaim secara kolektif selama 14 hari kerja ke BPJS Kesehatan. Baik, Ibu Hani turut merasakan juga ya dengan adanya COVID-19 ini, penurunan jumlah pasien yang ada di rumah sakit pasti terasa juga sampai ke BPJS. Ya, benar sekali. Ya, berapa persen? Bisa dibilang hampir 50% ya, Pak. 50% ya. Itu menguntungkan buat BPJS atau merugikan? Karena kalau sedikit yang mengklaim kan sebetulnya menguntungkan buat BPJS ya. Tidak juga, Pak. Ya. Baik, Ibu Ani, terima kasih banyak penjelasannya. Saya kembali ke Dokter Tony. Pak Dokter, selama COVID-19 tetap buka praktik, Pak Dokter? Sementara praktek ini. Oh, ini sementara ya. Ya, Pak Dokter tidak takut ya, karena banyak juga kan para dokter itu yang terkena itu pas justru di tempat praktek. Ya, jadi intinya kita tahu dulu perangai virus ini bagaimana. Virus ini kan ditularkan lewat droplet bersin. Nah, kemudian kita yang terkena lewat hidung, mulut, mata. Itu saja kita tutup, sederhana kan? Oh gitu. Iya kan, sederhana. Makanya 3 hal protokol pokok di kesehatan itu kan pakai masker, ya, jaga jarak, kemudian cuci tangan. Pakai masker tujuannya untuk menutup lubang hidung dan mulut. Iya. Kemudian tambah pakai kacamata. Nah, kebetulan saya memang lepas kacamata. Ini ada kacamatanya, Pak. Jadi, nah ini ada kacamatanya, ada maskernya. Sudah tertutup kan ini. Iya. Kenapa harus jaga jarak? Jaga jarak itu karena orang bersin itu 1 meter atau 1,5 meter. Nah, kemudian kenapa harus cuci tangan? Karena kita tidak tahu kan di mana tempat kita memegang ada virus yang kena droplet tadi yang kena di meja dan seterusnya, sehingga cuci tangan. Intinya 3 itu aja. Kalau 3 itu dijalankan dengan baik, mungkin cepat selesai si COVID terbang keluar dari Provinsi Gorontalo. Tapi Pak Dokter kan pasti bersentuhan juga dengan pasien, tidak selamanya bisa menjaga jarak 1 meter sampai 1,5. Bagaimana memeriksa keadaan pasien dengan jarak yang cukup jauh seperti itu? Pasti kan akan menyentuh sebagian tubuhnya dan lain sebagainya. Memang harus menyentuh, karena mau tidak mau seorang dokter itu harus memeriksa pasien. Betul. Kecuali keadaan tertentu yang pasien memang sudah biasa ke praktek, bisa lewat telemedicine. Artinya dia konsultasi, diambil obat di tempat tertentu seperti pasien-pasien BPJS Prolanis. Nah, untuk pasien-pasien baru tentu kan ini tidak mungkin. Jadi kita harus tetap menyentuh pasien, harus memeriksa pasien. Nah, syaratnya harus pakai APD level 2 namanya. Jadi seperti apa yang saya pakai sekarang ini APD level 2. Mungkin pada